Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jafo di channel Jalan Kodim. Sains dan spiritualitas memang tidak pernah bisa dipisahkan, walaupun terkadang dia selalu dikonfrontasikan, tapi pada titik tertentu sejatinya mereka saling menguatkan. Kali ini saya mencoba mengupas tentang apa yang disebut dengan partikel Tuhan. Partikel Tuhan sebenarnya sebuah istilah ya, yang yang agak sedikit provokatif, tapi secara ilmiah partikel Tuhan itu adalah boson Higgs ya. Boson Higgs ini diidentifikasi itu di sekitar tahun 2012 di Laboratorium Penelitian Nuklir Eropa atau CERN ya, CERN. Nah, boson Higgs ini sebenarnya adalah dia merupakan manifestasi atau perwujudan dari medan Higgs, di mana medan Higgs ini adalah elektromagnetik ya, medan magnet yang memenuhi alam semesta. Apa yang menarik dari boson Higgs ini, karena ternyata dari pertanyaan para fisikawan tentang dari mana datangnya atau munculnya massa pada suatu partikel, itu ternyata jawabannya karena keberadaan dari boson Higgs ini. Jadi massa sebuah partikel itu muncul karena interaksinya dengan boson Higgs ini. Kita bisa membayangkan bahwa dunia ini adalah ibarat di lautan gitu ya. Ketika sebuah benda bergerak di dalam lautan itu ya, di tengah air kental itu, mereka kemudian mendapatkan tekanan ya, sehingga pergerakannya melambat. Nah, tekanan dari air kental itulah yang kemudian menciptakan massa dari partikel itu. Bagaimana kaitannya dengan dari jikalau kita mencoba mengkaitkan ini dengan spiritualitas, bahwa ternyata interaksi kita dengan hal-hal keduniaan itulah yang sebenarnya menciptakan beban bagi jiwa-jiwa kita ya, sehingga kemudian jiwa kita melambat dalam pergerakan untuk menuju kepada suatu pencerahan ya, atau untuk masuk ke alam rohani. Karena di antara sekian banyak partikel yang berinteraksi dengan boson Higgs itu ya, yang kemudian membuat partikel itu memiliki massa ya, ternyata ada satu partikel yang tidak terpengaruh dengan atau tidak berinteraksi sama sekali dengan boson Higgs itu, yaitu dia adalah partikel pembawa cahaya atau dalam fisika disebut sebagai foton. Nah, dalam perjalanan spiritual sebenarnya ya, tujuan kita adalah bagaimana bisa menjadi foton gitu. Dengan mengambil sifat dari partikel foton itu, maka kemudian kita tidak akan memiliki massa ya, kita tidak akan terbebani karena kita tidak berinteraksi dengan boson Higgs itu. Makanya kemudian pergerakan kita dalam menuju kepada Sang Maha Rohani itu tidak terbebani ya.
saya mau mengatakan bahwa itulah pemahaman kita, ya, akal kita bisa memahami hal tersebut, bahwa ternyata aktivitas spiritualitas yang selama ini dijalani oleh para wali-wali, ya, para spiritualitas, ya, ternyata dalam sains itu dikonfirmasi gitu, ya. Nah, ternyata interaksi partikel dengan boson Higgs itu yang kemudian membuat atau menjadikan massa pada partikel tersebut. Begitu pula dengan kita, jiwa kita, ketika kita tidak pernah bisa lepas dengan aktivitas keduniawian kita. Nah, disitulah kemudian ketika kita berinteraksi lebih jauh, kemudian menjadikan itu adalah tujuan kita, maka itulah yang kemudian menciptakan beban atau dalam fisika disebut sebagai massa yang membuat kita tidak bebas bergerak, ya. Nah, makanya dalam tradisi-tradisi tasawuf ada yang disebut dengan misalnya sebuah statement ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ya, dalam yang kita tuju adalah hanya ridhonya. Nah, di situ sebenarnya adalah sebuah bentuk bagaimana kita menghindari interaksi dengan boson Higgs, ya. Jadi kita melepaskan semua pamrih, ya, walaupun dalam faktanya kita tetap ada dalam medan Higgs itu, ya, karena kita masih di dunia, tentu kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan medan Higgs itu, ya. Tetapi kemudian kita tidak terpengaruh, ya, kita tidak terfokus ke situ, sehingga kemudian kita tetap bisa bergerak, ya. Jadi kita memahami itu dan sains telah mengkonfirmasinya, ya. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya para fisikawan itu sudah memahami tentang bagaimana sebuah jiwa itu bisa dengan lancar menapaki jalan kodim masuk ke jalan rohani itu ketika mereka tidak berinteraksi dengan boson Higgs tadi. Nah, dan saya pikir banyaklah, ya, kalangan ilmuwan kita di Indonesia, dan mungkin banyak juga para pemikir-pemikir Islam, ya, baik di internal di Indonesia maupun di luar negeri sana, yang memahami tentang hubungan antara penjelasan fisika kuantum tadi dengan mekanisme jiwa kita dalam perjalanan spiritual, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita mempraktekkan untuk bisa menjadi sebuah partikel foton, gitu, ya. Ini yang terpenting, ya. Saya pikir, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak kok ilmuwan-ilmuwan Islam yang memahami tentang itu. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana laku dan prakteknya untuk bisa menjadi sebuah partikel foton. Bagaimana jiwa kita bisa tidak terpengaruh dengan segala daya tarik keduniawian, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi hal terpenting, gitu, ya. Apakah kita memahami tentang teori boson Higgs tadi ataupun kita tidak memahaminya, ya, yang paling terpenting adalah bagaimana bagaimana kita, ya,
bisa melakukan sebuah laku, ya, langsung praktek untuk bisa menjadi partikel foton itu. Ya, ini. Nah, jadi bukan sekedar bagaimana kita memahami tentang teori itu. Kalau untuk memahami teori itu yang seperti yang saya urai di awal ya, tentang medan Higgs, tentang boson Higgs, ya, tentang partikel Tuhan, tentang massa partikel foton dan sebagainya, yaitu saya pikir ketika kita menanyakan kepada ChatGPT, itu semua bisa dipaparkan secara gamblang gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana laku-laku yang kita lakukan, yang kita praktekkan ya, untuk bisa berperilaku seperti partikel foton tadi ya. Apakah ada sebuah metodologi yang Anda jalani saat ini yang baku ya, yang kemudian terbukti secara nyata bisa mengantarkan Anda untuk sedikit demi sedikit menjadi partikel foton ya? Itu yang terpenting ya. Diskusi tentang boson Higgs, partikel Tuhan dan sebagainya, ya saya pikir itu hal yang sangat biasa dalam dunia saintifik ya, dalam diskusi-diskusi ilmiah ya. Mungkin kita bisa khatam itu, kita bisa memahaminya gitu ya. Banyak artikel-artikel yang mengupas tentang itu, banyak penjelasan buku-buku ilmiah yang mengupas tentang itu ya. Nah, ketika kita kaitkan dengan perjalanan spiritual kita, apakah laku-laku spiritual yang Anda lakukan saat ini sudah mengantarkan Anda untuk menuju menjadi partikel foton itu ya? Apakah itu sebuah metodologi yang baku yang Anda jalani? Itu yang terpenting ya. Karena tentu menjadi sebuah partikel foton itu tidak sekedar kita memahaminya, tetapi bagaimana kita merasakan menjadi partikel foton yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang keduniawian itu. Dan tentu ini pun tidak sekedar bagaimana kita mengambil contoh para aulia-aulia ya, para wali-wali Allah ya, para ahlul bait dan sebagainya yang bisa berperilaku seperti foton itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita saat ini, bagaimana Anda saat ini, dan bagaimana umat saat ini pun bisa melakukan sebuah praktek ya, menjalani sebuah metodologi yang bisa mengantarkan mereka untuk bisa menjadi partikel foton, partikel cahaya yang bisa melintasi lautan medan Higgs tanpa terpengaruh. Tetap di channel ini bersama saya, Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.